Veronica Tan, mantan istri Ahok, memasukkan Anies Baswedan sebagai bagian dari komunitas Tionghoa. Bahkan Veronica berpotensi menjadi bagian dari Anies, menjadi timnya. Apakah ini pertanda Anies Baswedan memang terbuka untuk semuanya, atau ya hanya sesaat saja? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Berkontestasi antara Ahok sama Anies Baswedan di DKI Jakarta dahulu seru. Waktu itu Ahok masih menjadi bagian dari Veronica Tan, istrinya. Tetapi dalam perkembangannya, hari-hari terakhir ini Veronica Tan sangat dekat dengan Mas Anies Baswedan, melihat hal yang berbeda dengan orang-orang yang melihat nyinyir terhadap Anies Baswedan. Bahkan berpotensi Veronica, mantan istri Ahok, untuk menjadi bagian dari Anies Baswedan, menjadi timnya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi di balik itu semuanya. Pertama kita baca di Detik, Veronica Tan kenang bantuan Anies untuk anak-anak rusun. Jadi bukan tema agama atau etnis, tapi karena ada bantuan yang tanpa mempertimbangkan itu semuanya. Itu yang sangat dikenang oleh Veronica Tan. Selanjutnya di Kompas, Anies dinobatkan jadi bagian komunitas Tionghoa, dikenakan jaket oleh Veronica Tan. Ini organisasi yang terstruktur dan menjadi bagian dari kehidupan mantan istri Ahok. Mas Anies Baswedan dijadikan bagian dari komunitas tersebut. Selanjutnya juga di Kompas, Veronica Tan kenang masa-masa kerjasama dengan Anies. Intinya pada waktu Mas Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, sangat kerjasama yang baik. Dan yang terakhir adalah di bisnis.com, mantan istri Ahok belak-belakan soal potensi dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kalian memilih yang mana? Kita pilih yang bagaimana perasaan Veronica Tan ketika bantu anak rusun. Kita di Detik, Veronica Tan kenang bantuan Anies untuk anak-anak rusun. Kalau sebetulnya kalau kita melihat di Kompas itu lebih ngeri judulnya. Anies dinobatkan jadi bagian komunitas Tionghoa, dikenakan jaket oleh Veronica Tan. Ini yang kita bahas saja gitu. Jakarta, Kompas TV, bakal calon presiden Anies Baswedan dinobatkan sebagai bagian dari komunitas masyarakat Tionghoa, komit dalam kegiatan bertajuk Silaturahmi Kebangsaan komit dengan Anies Baswedan di Jakarta pada Jumat lalu. Secara simbolis Anies dikenakan jaket berwarna putih dengan tulisan komit di dada kiri dan siluet foto Anies dan tulis ABW, Anies Baswedan, singkatan dari Anies Baswedan, di dada kanan. Perwakilan komit yang menggunakan jaket putih ke Anies yakni Veronica Tan, mantan istri Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti, Ulung Rusman, menjelaskan penobatan Anies sebagai bagian dari masyarakat Indonesia Tionghoa tidak lepas dari rekam jejaknya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya kepemimpinan Anies di Jakarta tidak hanya melahirkan sistem dan pembangunan kota, tetapi juga menciptakan suasana yang teduh di tengah keberagaman masyarakat. Kami ingin Pak Anies melanjutkan apa yang telah dilakukan dulu di Jakarta.
melahirkan masyarakat adil sejahtera tanpa diskriminasi, ujar Ulum dalam pesan tertulisnya. Anggota Komit Veronica Tan menilai penerimaan Anies di Komit bukan berarti sebagai bentuk dukungan. Vero menjelaskan dirinya memang sudah mengenal Anies, khususnya sang istri Ferry Farhati. Saat Anies memimpin DKI Jakarta, ia bekerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat program pemberdayaan anak-anak di rumah susun. Ia mengaku sering berjumpa dengan Ferry Farhati dalam menyukseskan program yang digagas untuk anak-anak yang tinggal di rumah susun. Jadi saya kedua kali waktu Pak Anies menjabat, saya ngadain lagi musikal anak rusun, dan yang hadir saat itu Ibu Ferry untuk mensupport anak-anak yang ada di rusun bisa beraktivitas dan bisa diberdayakan mereka dengan aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler, ujar Veronica. Meski sudah mengenal Anies, bukan berarti dirinya sepenuhnya mendukung Anies sebagai Capres 2024. Vero menilai program yang dibawa menjadi hal penting untuk dirinya dan masyarakat memilih Anies di Pilpres 2024. Jadi ya kita lihat nanti, karena program-program apa sih yang diberikan kepada Indonesia untuk kedepannya. Yang paling penting adalah yang orang yang mempunyai hati untuk mempersatukan bangsa ini, ujar Veronica dikutip tribunnews.com. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Meskipun kalau kita melihat di judulnya bisnis.com, itu judulnya ngeri ya. Mantan istri Ahok belak-belakan soal potensi dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Melihat dari berbagai informasi tadi, lebih clear bahwa ada banyak yang bisa kita tarik kesimpulan, yang kemudian kita analisa. Menurut analisa saya, pertama, bahwa keberadaan Mas Anies Baswedan itu sangat dikenang ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, karena dalam bahasanya Veronica Tan mengayomi seluruhnya, bisa berkomunikasi seluruhnya. Tidak cukup pada taruhlah misalkan warga Islam saja, Muslim saja, tetapi seluruhnya. Dan di situ sangat dirasakan oleh Veronica Tan dan Komit, yang di situ adalah orang-orang Tionghoa, komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa, Komit. Itu sangat dirasakan. Yang kedua, bahwa Veronica Tan tidak cukup hanya Mas Anies Baswedan. Mbak Ferry, istri Mas Anies pun menjadi bagian yang merasa dekat. Padahal pada waktu itu menjadi kontestan yang berhadapan-hadapan dengan Pak Ahok, dan selanjutnya pada posisi tersebut kemudian Mas Anies memenangkan. Jadi Ferry, istri Mas Anies Baswedan, sering berkunjung terkait lebih khusus adalah bagaimana pemberdayaan rumah susun, anak-anak yang ada di rumah susun, bagaimana ekstrakurikulernya itu bisa bermanfaat untuk mengolah masa depan anak-anak di rumah susun. Sehingga hal itu ketika ditanya apakah Mbak Veronica Tan mendukung Mas Anies Baswedan, bahasanya bukan masalah dukung-mendukung ini, tapi masalahnya adalah apa yang mau diperbuat. Tetapi kalau melihat Pak Anies pada waktu menjadi Gubernur DKI, itu harapannya adalah bagaimana itu bisa terjadi di Indonesia juga. Jadi tidak langsung secara eksplisit tetapi implisit. Kemudian yang ketiga, bahwa Veronica Tan, komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa, Komit, yang membuat agenda silaturahmi kebangsaan Komit dengan Anies Baswedan, itu kan jarang-jarang terjadi ya komunitas Tionghoa membuat kegiatan. Ini langsung diadakan oleh Veronica Tan bersama teman-teman. Ini menandakan menurut saya memang Mas Anies Baswedan bisa berkomunikasi tidak cukup hanya masyarakat Muslim saja, tapi masyarakat lainnya pun bisa. Dan yang paling dikenang adalah ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga untuk menuju 2024, saatnya pemilih membuka mata, membuka telinga sebetulnya siapa yang paling baik untuk menjadi pemimpin. Taruhlah berbicara hubungan agama satu dengan lainnya, taruhlah misalkan seorang calon pemimpin dengan semua agama, saya pikir itu tidak ada masalah. Pak Prabowo it's okay, Mas Ganjar it's okay, Mas Anies Baswedan juga okay. Sehingga tema yang sering diperbincangkan bahwa Anies Baswedan adalah politik identitas, melihat dari yang disampaikan oleh Veronica Tan, itu jelas tidak, karena beliau mengatakan Pak Anies Baswedan mengayomi seluruhnya. Komunitas masyarakat Tionghoa pun diayomi dan bahkan diberdayakan di sana luar biasa. Kemudian yang kedua, ketika ada tema Mas Anies Baswedan menggandeng, menyatukan antara PKB sama PKS, itu sesuatu yang sementara ini PKS sama PKB kelihatannya sulit untuk bertemu. Meskipun di sisi yang lain Partai Demokrat akhirnya bisa memutuskan dengan Pak Prabowo. Nah, itu nanti kita bahas di tema yang lainnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Veronica Tan, mantan istri Ahok yang sekarang merasa kesal dalam terhadap Mas Anies Baswedan. Semoga menjadikan proses demokrasi nanti lebih baik lagi. Tema yang sensitif tidak diungkit karena sifatnya hanya untuk menjatuhkan ataupun sifatnya hanya untuk mencari menangnya sendiri dengan alasan yang sebetulnya tidak terjadi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.